Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Abu Sayyaf dari Sayyidina Ali Rescue. Kembali malam hari ini dengan Garda Pati Channel. Kita akan kedatangan tamu dari saudara-saudara kita relawan dari MCCC Sewon Utara. Dan tentunya dengan kru dan personel mereka sekaligus tim yang selama ini sering kita berkomunikasi bersama dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19 di wilayah kita. Dan hari ini alhamdulillah saya selaku yang dituakan di keluarga besar Laskar Sayyidina Ali, khususnya di tim Sayyidina Ali Rescue, bisa bertatap muka langsung dan bisa ngobrol bareng dalam acara ngobrol bareng relawan bersama Garda Pati Channel yang insya Allah nanti akan dilakukan di posko kami. Dan ini sebenarnya adalah sudah kunjungan kedua setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita putuskan bahwa malam hari ini kita harus obrolkan untuk kedepannya mensikapi kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan sedang dalam proses yang akan kemudian menjadi wacana baru bagi seluruh warga di wilayah ini. Dan tentunya dengan kehadiran beliau-beliau nanti, harapan kami di Sayyidina Ali Rescue bisa menambah wawasan kami dan tim tentunya dalam upaya-upaya membantu pencegahan COVID-19 di wilayah ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, jangan lupa saksikan obrolan kami nanti dan mudah-mudahan silaturahim kami dengan kawan-kawan MCC Sewon Utara di bawah komando langsung Komandan Satgas COVID-19 MCC Sewon Utara, Kang Sony, yang tadi sudah mengabarkan sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka selamat sampai di posko kami dan kita bisa bersilaturahim kembali dan kita obrolkan hal-hal positif demi kemajuan sisi kesehatan wilayah kita masing-masing. Jadi saya itu mudah-mudahan ke depan lebih baik. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga tali silaturahim untuk hari esok yang lebih baik dan lebih sehat. Dodi Abu Sayyaf dari Posko Sayyidina Ali Rescue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi teman-teman bersama kami di acara ngobar bersama Gus Dodi Abu Sayyaf. Alhamdulillah untuk kali ini kita kedatangan teman-teman dari Kokam ya, MCC Sewon Utara. Beliau berpartisipasi juga menjadi relawan di daerah beliau. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu Kang untuk apa komunitasnya MCC itu apa, terus personilnya berapa dan sebagainya. Ya, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MCC Sewon Utara, dan MCC itu adalah Muhammadiyah COVID Command Center. Jadi ada semua gugus tugas dari pemuda Muhammadiyah terkait untuk penanganan COVID yang implementasi dari Muhammadiyah sendiri yang turun ke bawah ya untuk Muhammadiyah dalam penanganan COVID ini, corona ini, karena salah satu hal yang disiapkan Muhammadiyah karena hampir semua aum amal usaha Muhammadiyah itu kan jelas menjadi hal yang paling terdampak juga, terutama di aum pendidikan, kesehatan, bahkan yang kesehatan ini yang perlu sangat kita lindungi karena terkait dengan pasien ya, pasien dan keamanan pasien, rumah sakit juga, kesehatan juga. Maka kemudian ada satu semacam ya perintah untuk membentukkan gugus tugas di Muhammadiyah itu, bentuknya sampai ke bawah. Jadi MCC itu ada sampai MCC pusat, kemudian wilayah hingga ke bawah. Ya, ke tempat kami adalah yang paling ujung, paling rendah sendiri ya, tapi yang paling terdepan karena kita di tingkat cabang sendiri. Jadi MCC kami, MCC Sewon Utara, kita di
wilayah cabang Sewan Utara, wilayah tugas kami. Di situ kita bukan dibantu, jadi kita bersinergi dengan teman-teman Lajismu, karena sebagai support utama kegiatan kita itu di Lajismu. Lalu kemudian untuk personel kita ambilkan teman-teman dari Kokam Sewan Utara sendiri. Kebetulan saya ketua MCC-nya Sewan Utara, sekaligus juga komandan Kokam Sewan Utaranya, double ya. Iya. Ya karena untuk menggerakkan teman-teman itu dengan cara cepat ya, akhirnya juga diambil cara cepat juga. Iya. Nah ini kami hadir di sini dibantu beberapa teman saya juga pengurus MCC dan juga sekaligus juga anggota Lajismu. Ini ada Mas Abi, ini penanggung jawab bidang ambulan ya, sering ngubur, peneliti mengubur dan juga pembawa jenazah. Kemudian ini Mas Ujang, ini ada wakil saya di Komandan Kokam, dia di bidang dekontaminasi ya, penyemprotan di pemukiman. Tim pemukiman juga ada Pak Tri, ini anggota MCC yang ngurusi bidang logistik. Kemudian Mas Adam ini anggota kami yang paling muda sendiri, ini yang menangani juga di penanganan penyemprotan. Ini saya undang ajak sekaligus untuk nambah silaturahmi dengan teman-teman Laskar Saidina Ali, utamanya dengan Gus Dodi ini, sebagai terima kasih sudah sering diajak pinarak di poskonya. Nah, sekedar sharing ya masalah COVID ini. Memang unik Mas, COVID ini sekaligus juga ada hikmahnya, menjadi kita itu lebih menambah bisa silaturahmi dengan teman-teman masing-masing relawan ini untuk saling menunjang kemajuan penanganan, saling bersinergi, tukar kawur bagaimana penanganan yang lebih baik sesuai kondisi di wilayah sendiri. Keunikannya seperti itu Mas. Jadi kegiatan kegiatan Kokam karena di masa pandemi COVID ini mungkin apa aja Kang? Maksudnya dari mitigasi bencana secara klinis maupun non klinis. Klinis kan biasanya kayak tes rapid dan sebagainya, penyemprot dan sebagainya. Ya. Yang sudah dilakukan Kokam itu selama ini itu apa aja? Ya, untuk yang MCC Sewan Utara ini basis kita sebetulnya utamanya adalah bidang penindaan kasus ya. Artinya kasus itu ada ketika sudah mewabah, hal yang paling pertama kita lakukan adalah penyemprotan untuk preventif, minimal preventif di lingkungan kami. Kita bicara untuk yang Sewan Utara ya. Jadi kita melindungi dari awal. Alhamdulillah di tempat kami, jadi Sewan Utara itu ada 2 desa ya kami. Ada desa Bangunharjo, Bangunharjo. Ini 2 desa ini yang kita awal-awal kita lakukan cover penyemprotan. Lalu kemudian kok ada yang pandemi, ada yang kena COVID dan sebagainya. Itu sudah ya dilalah kesialan kita, karena yang namanya error itu pasti ada. Karena yang nama kita itu bicara dengan populasi itu memang luar biasa. Tapi yang penting kita sudah mengobati dari awal pencegahan itu. Bahkan kami ini gerak awal itu kita topang dari Lajismu. Kita disupport dari teman-teman Lajismu. Jadi MCC ini kita melibatkan melibatkan tim kepanitan dari Lajismu, kemudian ada pemuda Muhammadiyah, teman muda Muhammadiyah juga, lalu kemudian juga dari PCM juga kita masukkan di kepengurusan ini. Tapi posisi keorganisasian memang di bawah juga dengan PCM dan Aisyah juga, karena salah satu kegiatan kami adalah masalah terdampak juga artinya kita juga memikirkan terdampak masalah COVID ini, terutama untuk masalah ketahanan pangan. Jadi kita punya program namanya ketahanan pangan itu, dan itu kita guguskan dengan Lajismu dan dari kegiatan Ibu-Ibu Aisyah dan kegiatan PCM, karena mereka yang basis data, kami yang membantu penyalurannya, kemudian Lajismu adalah pengcoveran pendanaannya. Jadi sinerginya luar biasa. Di awal kemarin itu kita 1.000 paket, 75.000 sudah kita berikan untuk masyarakat. Paket ya? Enggak, 75.000 untuk 1.000 paket di awal itu. Masih ditambah dari bantuan Basnas juga yang diamanahkan ke kami. Lalu kemudian juga ada juga kemarin yang dari hamba Allah ya, tanda kutip ya, secara non organisasi masuk situ tetap kita bantu salurkan. Bahkan zakat pun kita terpaksa juga kita bantu salurkan, karena ada yang mengamankan ke posko kami. Ini posko uniknya kami itu jadi sebagai ini ya, orang lapangannya lah ya. Iya, kita orang itu. Makanya kemarin waktu ada yang mewawancarai kami itu terkait masalah ini, masalah konspirasi tahu ya. Aku ratekan mikirnya. Karena kami kita cuma mikirnya ya mau jadi relawan, perkoromo itu kan kemanusiaan sesuai tugas kami di sini. Tapi ngomong-ngomong, kalau kan ngurus 2 desa itu kalau masyarakat ya. Itu masyarakatnya total berapa kira-kira?
Kalau untuk yang detail real itu memang kita nggak begitu detail handle kan Ya, jumlah ya. untuk Tapi ya, tapi paling nggak kita basisnya kan AU Mas. Oh. Jadi MCC ini awal kita tidak mengcover seluruh warga, enggak. Utamanya adalah MCC itu untuk amal usaha Muhammadiyah. Oh. Perlindungan pertama adalah di fasilitas pendidikan Muhammadiyah mulai TK hingga SMA yang ada di Sewan Utara. Baik itu yang ada di Desa Bangunarjo, utamanya memang banyak di Bangunarjo. Untuk TK ada yang di Panggung. Itu yang kita lindungi dulu. Karena ya tadi itu karena keterbatasan kami juga yang pertama utama kan itu. Lalu kemudian kok tiba-tiba juga ada yang merespon dari masyarakat di awal-awal itu untuk membantu di penyemprotan itu, ya akhirnya kita juga sampaikan bergerak juga. ya bergerak juga akhirnya seperti itu. Karena ada teman kami yang tergabung di FRB ya, di Bangunarjo itu di FRB. Memang kami ini basisnya memang di Bangunarjo ya. Walaupun kita juga di Panggung tapi lebih tergerak, lebih aktifnya itu di Bangun. Walaupun juga sebagian ada di Panggung, karena yang di Panggung itu kan sudah ada gugus tugasnya sendiri yang beberapa anggota kami terlibat di situ. Jadi mereka di FRB-nya. Nah itu. Untuk tadi dengar-dengar juga Ya. untuk tim MCC ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Iya. lewat toa dan sebagainya. Nah itu apakah hanya lewat itu aja? Jadi untuk kegiatan kemarin itu jadi dilalah ya ada mobil ya. Lalu kemudian ada teman-teman MDMC wilayah nawar yuk kerjasama ya tinggerake kita model yang kayak jenengan itu ya sudah dipunya dimaksimalkan bagaimana. Berarti ini sebelumnya belum terkonsep ya? Iya, kita di Sumaton itu tapi kemudian ada di di supervisi dari teman-teman MDMC wilayah. Yuk coba digawe kegiatan nanti kita rekam itu. Ayo siap untuk menyemangati ya kita. Ya tadi mobil kami ini yang non-jauh Verosa sudah sepuh itu kita modif sendiri, kita kasih pengeras suara, kasih api. Ya. Oh itu ya. Itu untuk kepentingan itu. Jadi itu betul-betul memang sederhana sekali ya. Kita cuma cuap-cuap memberikan arahan yang sudah kita tulis. Kita kan bikin leaflet kesehatan sambil nyebarkan stiker. Lalu kemudian nyebar masker. Kalau iya untuk masker ini kita sudah hampir 2000 masker yang sudah kita edarkan ke masyarakat, terutama yang untuk masjid, yang untuk protap kesehatan. Ya kita harus kita akui Mas, kami juga nggak mungkin ada langsung penindakan dan karena MC itu bukan tim penindak ya Mas. Kalau sih melanggar itu kan bukan urusan kami ya. Kalau ada himbauan kayak itu melanggar ya, kita hanya bisa memberi nasihat. Kok mau mereka melakukan ibadah masih ibadah di tempat ibadah, ya kita hanya menyarankan kalau bisa ya selalu tetap kita pakai protokol kesehatan, lalu kemudian ya zamannya juga harus wilayah kami sendiri, orang terus dicul itu juga enggak Mas. Lalu kita sediain masker Mas untuk jamaah-jamaah sudah kita berikan. Terutama sekali kita mengcover di lingkungan posko kami sendiri yang utama ini Mas. Kita ada beberapa dusun yang ada di lingkungan ini yang selalu kita kondisikan agar jangan sampai naik bal-balan itu jangan nanti malah kelebon duluan itu bantu sana. Nah ini yang kita amankan. Tapi ngomong-ngomong itu ada kayak perintah dari pemerintah, maksudnya atau memang itu tergerak dari masyarakat sendiri karena memang untuk menanggulangi COVID ini, atau memang pemerintah menyuruh pihak MCC untuk melakukan? Oh enggak ada ya? Kalau MCC itu komandonya di Muhammadiyah Mas. Karena MCC itu singkatnya Muhammadiyah COVID komen ya. Jadi komandonya di Muhammadiyah. Iya, SOP kami enggak. Jane nek seneng mah dikei ya alhamdulillah. Ning kok ya rono sik ngkei. Berarti memang real enggak ada dana dan kita gerakan kami itu 40% itu di cover lazismu Mas. Jadi ya langsung di awal-awal itu kita disupport pendanaan dari lazismu, lalu kemudian lepas. Jadi untuk operasional kita ya gampangannya dilalah kok ya ada yang ngasih, dan juga dengan kesadaran teman-teman kami ya nek mau sekedar rokok, nggo posko, mungkin juga panganan, kopi, sembako, yang penting semua sudah unik. Tapi yang jelas kami itu posko juga siap sembako Mas. Bahkan nggak bisa nyebutin jumlah. Saya ngelih silahkan ke posko saya, posko MC Manutra pasti kita sediain. Bahkan kemarin ya ada yang merasa kelaparan rantai sembako, kita drop sendiri. Berarti memang selain ada edukasi nyemprot, edukasi kepada masyarakat nyemprot, berarti juga ada pembagian sambil kita update dan masa mau saya tutup itu saya nunggu juga satu dawuh dari Muhammadiyah sendiri apakah pandemi ini mau diselesaikan kapan karena pemerintah dengan Muhammadiyah ini kan sudah agak beda ya. Kalau Muhammadiyah itu kan prediksi ahli-ahlinya Muhammadiyah ini kan kemungkinan tuh masih di Agustus September ini ya baru benar-benar free ya, karena ya
terkait naik turunnya. Jadi kita itu sebenarnya di Jogja itu kalau menurut dari kami itu masih menuju ke puncak, Mas. Baru menuju ke puncak. Nah, terus Ya. kalau tanggapan Kokam tentang Ya. adanya new normal lah yang Ye. pemerintah gaungkan selama ini, itu bagaimana? Karena Ya. kan kita bisa tahu kalau Indonesia sekarang ini kan belum, istilahnya gelombang pertama aja belum lulus, apalagi mau udah digaungkan new normal. Nah, itu seperti apa? Ya, kalau kami respon pertama untuk yang masalah new normal ini, kami pelajari dulu apa toh yang mau diisi dari new normal tadi. Karena bagi kami belum normal, Mas. Bahkan kami malah new normal kami abnormal ya. Makanya kita sering abnormal ini ya, karena dipaksakan tanda kutip ya kami. Karena toh yang namanya sembuh itu kan juga maksudnya sudah ada obatnya, vaksinnya. Hari ini kan kita belum ada statement ahli-ahli ini sudah menemukan vaksin COVID. Yang di pasien sembuh itu kan karena treatment yang kira-kira itu pakai vaksin yang spesifiknya belum. Cuma pakai yang treatment acak mereka sembuhkan itu, Mas. Tapi yang spesifiknya belum. Gampangnya nek loro flu itu ya dikai obat iki kok dilamari kan itu loh, Mas. Sembuh. Nah, ini kan masih belum kan itu. Ya, jadi masih belum spesifiknya. Ya, maksudnya belum langsung ke virusnya tapi untuk pencegahan gejala saja. Iya, masih seperti itu. Dan kami mensikapinya adalah terus terang tadi Mas, kita hati-hati. Yang kedua kami jelas masih menganggap itu hal yang monggo lah. Pemerintah seperti apa ya, karena komando kita di tangan Muhammadiyah. Kalau MCC pusat sudah bubar, baru kita bubar. Kalau belum ya kita belum, karena komando kita kalau Muhammadiyah mau monggo. Kalau pemerintah mau pakai new normal itu monggo. Setahu saya dari kami tetap masih gambarnya siaga 1 terus gitu loh. Iya, bahkan sampai di pemerintah damai monggo. Ya, kita tetap perang tadi. Ya. Nah, kita belum pernah damai gitu. Karena belum pernah ada penandatan perdamaian itu, Mas. Iya. Karena memang apa ya? Berarti Ya. berarti bisa disimpulkan kalau sebenarnya Indonesia ini belum siap ya adanya new normal ini. Ya, setahu saya yakin juga gitu, Mas. Mungkin banyak faktor ya. Saya nggak mungkin yang lebih tahu, mungkin teman-teman yang lebih paham dunia tadi itu ya, perpolitikan itu. Kalau saya kan cuma ya gambaran awal aja. Karena semua itu kan juga nutup itu juga tergantung kondisi, Mas. Di Cina itu sendiri kan yang bisa melockdown kan militer, Mas. Artinya yang namanya lockdown nutup, misalnya nutup gitu kan yo dokan meneng wae terus udah dipakani, Mas. Terus ada jam malam, risikonya seperti itu. Yang bisa bikin jam malam kan jelas militer. Nah, apakah Indonesia itu mampu? Ternyata kan nggak mampu, Mas. Akhirnya yang mampu itu kan kita sendiri-sendiri. Dari RT waktu tak nutup sendiri, kita sendiri, dana sendiri, ya peran dari masyarakat sendiri. Persis seperti mungkin waktu kita berjuang itu kan. Orang ya akhirnya engko nak ya urip BD mungkin seperti itu, ketahanan sendiri-sendiri. Nah, waktu itu kemarin kita juga apakah ngobrol dengan teman-teman kami ini, apakah arahnya tuh seperti apa itu kita itu mau diarahkan ke tadi namanya istilahnya yang kemarin itu Mas Abi